Mau nggak? Mau aja apa mau banget? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang dikit, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 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 paksakan. Itu doanya. Allahumma paksakan. Bagaimana nggak bisa paksakan? Ya, paksakan. Orang yang hajinya mabrur itu apa diantaranya? Shallu bil laili wan nasu niyam. Dia suka sholat malam di tengah orang-orang yang sedang terlelap tidur, sedekat-dekat seorang hamba dikala dia sujud, di sujud yang terakhir ngomong sama Allah, ya Allah, ini doa dari rayhannya Allah, paksakan ya Allah, paksakan. Tukang becak bisa haji, tukang sayur pergi haji, tukang bubur pergi dan lain-lain. Cuma ngumpulin koin doang bisa pergi haji. Itu yang terjadi sama saya tahun 91 saya dipanggil oleh seorang jenderal. Waktu itu tabungan saya baru 25.000 rupiah. Kata teman-teman pesantren, Raihan mau pergi haji. Sampai kapan dia pergi haji? Tahun itu juga saya berangkat haji atas izin Allah. Ketika orang-orang sudah terbang, saya dipanggil jenderal zaman Soeharto, langsung berangkat atas izin Allah. Alhamdulillah, baru tahun ini saya nggak berangkat. Ini apa sistemnya, Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nih, kalau ini doanya nih beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balligh muradana ila ziyarati Ka'batal Musharrafah wal Madinatul Munawwarah bijahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Di sujud yang terakhir waktu itu saya minta sama Allah, kalau tidak salah mungkin hampir 6 tahun di pesantren, setelah sholat malam. Kalau cerita panjang lebar itu ya, kita panjang lebar kalau itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan paling mudah menuju surga itu haji mabrur. Alhamdulillah, tugas saya, kerja saya sudah 35 tahun di haji dan umroh. 35 tahun memang bidangnya di situ. Ibu dan bapak dimulakan oleh Allah, kita harus menempuh perjalanan ini untuk apa? Untuk menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanannya untuk menambah ilmu, menambah dekat dengan Allah, maka dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dekat, lebih dekat dibanding urat lehermu, urat nadi. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu kuatnya, begitu hebatnya. Rasulullah itu luar biasa hebatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sangat dekat dengan Allah, biasanya cirinya apa? Dia tidak marah-marah. Walaupun wajahnya garang, tapi dia rahmat bagi orang lain. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau ke masjid, diludahin depan masjid, senyum aja. Setiap waktu sholat, tiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ke Baitul Ma'mur ini, depan masjid diludahin. Terus ke masjid apa enggak? Diapain orang itu enaknya? Digoreng.
ditimpuk aja orangnya di atas. Nabi Muhammad ketika orang yang meludahi itu tidak ada, Nabi Muhammad kangen. Mana yang biasa di sini? Sakit ya Rasul. Orang pertama kali yang menjenguk ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu ketika masuk Madinah, itu Nabi Muhammad itu datang bersama para sahabatnya. Orang-orang Yahudi lihat-lihat, ma'allahu min qabl, belum pernah lihat orang model seperti ini sebelumnya. Ka'annahu min ahlil jannah, wajahnya seperti orang ahli syurga. Orang Yahudi yang ngomong begitu siapa? Orang Yahudi. Apa kata Nabi? Ufsus salam, tebarkanlah salam. Wa it'amut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang lapar. Wasilul arham, hubungkan tali silaturahmi. Alladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Itu silaturahmi itu disuruh ustaz, bukan disuruh orang tua, bukan. Wa yakhshawna rabbahum, mereka itu takut dengan Tuhan mereka, makanya mereka silaturahmi. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut akhirnya su'ul khatimah. Orang yang gak pernah silaturahmi, lihat ujungnya, lihat ujungnya. Ada orang yang mau nyolatin dia, ada sedikit. Tapi orang tua ahli silaturahmi kemana-mana, surga. Wasallu billaili wa nasu niyam, udkhulul jannata bisalam, itu kata Nabi. Maka di akhir pembicaraan saya ini, saya akan memaparkan sedikit saja, yaitu apa? Kebiasaan ahli surga. Kalau kita amalkan, ini menjadi ahli surga kita semua. Amin. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahu Allah al-jannah birahmati. Salasun, tiga perkara yang apabila kita amalkan dalam hidup ini, salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira, maka kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat ringan. Wa adkhalahu Allahul jannah, dimasukkan ke dalam surga berahmati, dengan rahmat kasih sayang Allah. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa masuk surga dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan haji umroh kita, tidak ada. Kata Nabi, wala ana, dan juga tidak saya juga tidak bisa masuk surga. Imam Al-Ghazali, coba lihat dalam kitabnya, disebutkan bahwa kalau umur seseorang 60 tahun, satu hari satu malam 24 jam, dia itu apa? Coba, kalau ibu mau cantik, tidurnya berapa jam, Bu? 8 jam. 8 berarti dia menghabiskan umurnya untuk tidur saja 20 tahun. Siapa yang tidurnya 8 jam, 20 tahun habis untuk tidurnya saja. Bekerjanya dari jam 7 sampai dengan jam 15, jam 3 sore. 8 jam habis untuk kerja saja. Kalau sehari-hari nyantai di rumah, kongkong-kongkong, ngopi, nasi uduk, lihat televisi, insert pagi, kisah seputar selebritis, kabar-kabari. Kau usah tahu, ya gua manusia, bukan malaikat. Nyuci, masak dan lain-lain 8 jam habis untuk santai saja. 20 tahun tidur, 20 tahun kerja, 20 tahun habis untuk santai saja.
Masuk surganya dari mana? Wong saya sholat, Ustaz, sholat berapa menit coba lihat? 5 menit kali 5, 25 menit. Coba itu, nggak sampai 3 tahun. Apalagi sholatnya cepet banget kalau imam. Allah. Pak, sholatnya cepet banget Pak. Ya gua udah apa? Wong gua sholat dari kecil. Gitu. Nggak ada tumakninahnya, nggak sholat itu orang yang nggak ada tumakninahnya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa 3 perkara itu? Jadi kata Nabi, kita ini masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Apakah Raihan, bapak ibu, ayah, bunda termasuk orang yang penuh dengan rahmat? Bisa merahmati orang lain apa tidak? Yang tahu kita. Kalau ada anak-anak di sini Wanasari ini yang mau sekolah nggak mampu, kasih ke saya orangnya, anaknya. Kita sekolahkan dari SD sampai ke perguruan tinggi sampai sukses. Atas izin Allah. Dari mana dananya Ustaz? Dari Allah. Bukan dari mana-mana, dari Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ini masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 3 perkara itu? Antu'tiya amman harama. Yang pertama, memberi sesuatu kepada orang yang bakhil, pelit, yang tidak pernah mau memberi. Ngeraktir orang-orang pelit itu. As-sakhiyu qaribun min Allah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, pelit padahal dia punya. Wal bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari neraka. Wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Besok kita mau kurban, males juga, nggak mau ngeluarin sedikit aja, urunan aja di sini masih Baitul Ma'mur, misalkan gitu. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musalla. Jangan sekali-kali kamu dekati tempat sholat. Itu Nabi yang bilang, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh tulangnya dan lain-lainnya. Yang dibutuhkan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atuti amman harama. Masih banyak orang-orang yang lapar. Wa ta'fu amman salama. Yang kedua, maafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Bu, kalau ada perempuan cuantik, bukan nama cantik tapi cuantik, datang ke ibu-ibu, dia bilang ini, Bu, maafin ya Bu. Ibu jawabannya apa? Hah? Enggak, tunggu dulu. Maafin apaan? Ibu tanya. Kalau ada orang minta maaf, jangan tanya-tanya. Bu, maafin saya Bu ya. Ya, dimaafin. Itu bagus kalau gitu. Tapi kan kebanyakan kita ini bilang, ntar dulu, maaf apa? Maafin saya Bu, maafin. Kemarin suami ibu saya cium, dimaafin gak? Dimaafin gak? Dasar lu sialan. Gak boleh Bu, gak boleh ngomong gitu. Itu tadi kelepasan ya, gak boleh ngomong jahat gitu, gak boleh. Iya, gua maafin. Itu masih bagus tadi ya, kira-kira gitu. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, at-ta'fu amman salama. Maafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau ibu teraniaya, terzalimi, doanya makbul. Bapak-bapak yang teraniaya ada di sini? Yang teraniaya?
Doain saya ya. Doanya makbul. Orang pergi perjalanan jauh, musafir pergi haji, doanya makbul. Al-hujjaj wal umar waqtullah. Orang berhaji dan berumrah itu tamu-tamunya Allah. Insa'alu uktu. Kalau mereka berdoa, dikabulkan oleh Allah. Segitu dulu. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, wajar. Makanya di situ Allah bilang nama yang paling banyak. Allah mencintai siapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang telah berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Ada orang yang zalim sama bapak nggak pak? Maafin pak. Ada yang zalim sama ibu nggak bu? Maafin bu. Jangan pergi haji di Arafah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Itu tetangga gue resek banget, ya Allah. Tetangga gue resek, ya Allah. Ngapain? Ngapain doa di Arafah kayak begitu? Gak penting. Baik itu orang resek itu. Kira-kira gitu. Maafkan orang berbuat zalim. Yang terakhir, wantasila amman qata'a. Menghubungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ada kita. Silaturahmi bukan cuma kunjung mengunjungi, bukan cuma kunjung berkunjung, bukan, tapi merekatkan hubungan yang telah putus. Kata Nabi begitu, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Anak muda lari. Nabi kaget, siapa itu? Setelah itu anak muda, habis majelis Nabi selesai, tanya, ada apa wahai anak muda? Maaf, saya punya masalah dengan bibi dan paman. Yang saya tidak akan maafkan. Tidak akan saya maafkan kesalahan itu. Tapi setelah saya dengar itu, saya takut ya Rasul. Saya udah maafkan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan silaturahmi kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih panjang sebenarnya. Cuma waktunya udah hampir habis. Mungkin ada yang mau tanya, ngomong aja boleh ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak PR ya, Ustaz Maulidi ya. PR itu saya tanya guru-guru saya juga Bapak Ibu. Silakan ada yang mau tanya, boleh ya. Silakan jawab, masih ada waktu. Minum Bapak Ibu ya, tentu ya. Di waktu istirahat.